Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya berkomitmen menghadirkan tata kelola pendapatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai pilar strategis penguatan keuangan daerah, Badan Pendapatan Daerah mewujudkan pengelolaan pendapatan yang efektif dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mumu Kostaman dari Faktual Jabar TV. Alhamdulillah pada pagi ini ada di ruangan Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pelayanan Pendapatan Daerah. Alhamdulillah bersama Bapak Irfan Palepi. Pengelolaan pendapatan daerah ini ada fungsi dan tujuan utama. Apa sih fungsi dan tujuan utama itu? Silakan. Baik. Yang menjadi fungsi dari pendapatan daerah ini adalah untuk pembiayaan bagi pemerintah daerah terkait dengan program-program yang ada di daerah. Kemungkinan terbesarnya adalah jelas bagaimana caranya untuk kelancaran roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Kemudian apa yang menjadi tujuan? Tujuan dari pengelolaan pendapatan daerah ini itu memberikan kemampuan secara fiskal, jadi kemandirian ke Kota Tasikmalaya untuk mengelola dalam hal pendapatan yang jelas dan tentunya untuk pembiayaan apa yang menjadi kebutuhan di daerah khususnya di Kota Tasikmalaya. Berarti secara mandiri ya, secara otonom ya. Betul. Nah, termasuk target utama dalam pencapaian pajak ini seperti apa nih? Yang menjadi target tentunya jelas itu untuk mencapai suatu atau sebuah kemandirian untuk Kota Tasikmalaya dalam hal kemampuan fiskal. Bagaimana caranya Kota Tasikmalaya tidak terlalu tergantung dengan pemerintah pusat sehingga kita secara mandiri bisa membiayai apa yang menjadi program-program dari Kota Tasikmalaya seperti itu. Nah, target dalam tahun 2025 ini pencapaian hasil itu seperti apa nih? Oh, baik. Itu mungkin kaitannya dengan kalau di kami itu di Bapenda mengenalnya dengan realisasi, Pak. Ya, realisasi. Berarti realisasi tahun 2025 sebelumnya berarti ya. Betul. Sebelumnya. Jadi sebelumnya saya nanti akan perlihatkan tabel dan grafik. Kita sampaikan terlebih dahulu. Jadi selain beberapa pajak daerah yang kita kelola di tahun 2025 ini, kita mendapatkan sharing dari provinsi. Yaitu option pajak PKB dan BPNKB. Nah, ini berikut dari tabel pajak daerah yang kita kelola. Seperti ini. Kemudian ini grafik realisasi untuk tahun 2025. Betul. Oke. Nah, mungkin boleh saya sampaikan seperti ini. Iya, silakan. Sebenarnya saya di sini mewakili dari Bapenda Kota Tasikmalaya dengan berat hati, Pak. Iya. Kami ini di tahun 2025 mendapatkan target itu 241 miliar lebih. Iya. Namun pencapaian atau yang kita sebut realisasi, kita hanya mencapai di angka 232 miliar sekian. Artinya
ada selisih yang cukup signifikan. Iya. Itu kurang lebih sekitar 9 miliar. 9 miliar. Dan mungkin yang bisa saya jelaskan di sini ada beberapa yang mana nih yang menyumbang paling besar Iya. terhadap selisih pencapaian ini. Iya. Tentu yang pertama tadi dari option PKB dan BPNKB. Dia menyumbang kurang lebih sekitar 6 miliar, Pak. 6 miliar. Kemudian dari ayat pajak yang kita kelola juga itu di ayat pajak PBB kurang lebih masih ada selisih terhadap target yang harus kita capai itu 1 miliar. 1 miliar. Kemudian BPHTB kurang lebih sekitar 2 miliar kurang. Dan dari pajak hiburan serta hotel itu masing-masing kurang lebih ada selisih antara 100 sampai dengan 200 jutaan. 200 juta. Jadi secara akumulasi selisih antara target yang seharusnya kita capai dengan realisasi yang terjadi sekitar 9 miliar. Gitu. Nah, tadi dari rangkaian semua peristiwa pengelolaan pendapatan daerah ini tentunya mengalami sebuah kondisi solusi atau ruang seperti apa untuk mencapai realisasi tersebut gitu. Kalau untuk mungkin lebih kita bicara pengelolaan mungkin. Iya, pengelolaannya. Jelas itu ada beberapa faktor yang harus kita evaluasi, Pak. Iya. Nah, kami juga selalu terus berinovasi kaitannya dalam pengelolaan pajak. Seperti salah satu contoh dari rekan kita nih di bidang pengendalian pengawasan. Iya. Itu menggandeng pihak APH Apa ya? itu untuk bagaimana caranya bisa meningkatkan wajib pajak lebih patuh, Taat ya, taat dan tentunya sadar sadar. dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Menunjang juga dalam sistem pengolahan datanya dengan sistem komputerisasi, sekarang online. Apa itu udah bagian dari untuk antisipasi Jelas, kinerja ya? betul jelas. Nah, Ya. terus dari hasil realisasi tersebut kan mendapatkan sebuah pendapatan nih. Nah, target itu dimanfaatkan, digunakan kemana nih alokasinya? Nah, iya. boleh dijelaskan? Jadi kita bicara fungsi, kita bicara tujuan. Tujuan Jelas. pasti. Pasti orang nanya, apa sih manfaatnya? Jadi kalau kita hubungkan, sebenarnya ini kalau saya bilang sebagai program berkelanjutan dari pimpinan-pimpinan daerah yang sebelumnya sampai saat ini. Apa manfaatnya? Yang jelas untuk mendanai salah satu yang menjadi hal utama di salah satu daerah atau kota itu adalah untuk pembangunan infrastruktur. Wah, berarti utama ya, Iya, skala betul. prioritas ya. Ya lanjut. Gitu. Jadi kalau saya jelasin, yang namanya infrastruktur ini sangat menunjang, Pak. Menunjang. Itu di semua daerah ataupun kota bukan hanya Indonesia mungkin ya, mungkin di luar negeri pun seperti itu. Apa? Iya, kalau sekarang infrastruktur memadai, jelas roda ekonomi di satu daerah itu tentunya akan sangat terbantu. Terbantu. Baik itu mungkin dengan adanya nanti datangnya investor, Investor. kemudian akses-akses jalan yang memadai, yang memudahkan mungkin para pendatang yang tentunya membelanjakan ataupun memberikan manfaat dalam hal finansial di Kota Tasikmalaya. Seperti itu. Termasuk pendidikan itu masuk juga? Jelas. Nah, tadi yang pertama saya bilang infrastruktur, kemudian manfaat yang lainnya yang saya bisa saya sampaikan itu terkait layanan publik dan pendidikan. Oke, nah ini sebagai pengunjung nih di akhir acara. Setelah itu
apa sih harapannya akan dicapai? Silakan. Harapan yang ingin kami capai itu adalah pendapatan yang kuat, pembangunan semakin hebat. Wah, luar biasa lagi. Ditambahkan lagi? Tentunya Tasikmalaya semakin maju. Waduh, luar biasa. Kita bareng-bareng pendapatan daerah kuat, pembangunan semakin hebat. Wih, luar biasa. Alhamdulillah dalam diskusi pagi ini menjadikan sebuah hikmah untuk masyarakat sehingga perkembangan tahun ke tahun semakin tahu dan menjadikan sebuah edukasi buat masyarakat tentunya. Terima kasih laporan dari kami Pak Tua Jabar TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.